Selamat malam. Malam ini Santi Jiwanono Ing Official punya tamu lagi yang tidak kalah istimewanya dengan yang lain. Kita malam ini akan belajar dari pakarnya tentang speaking confidently on camera. Semoga semua sahabat teman-teman berada dalam keadaan sehat. Bagi mereka yang sakit, saya doakan agar bisa segera tertangani dengan baik dan lekas pulih. Hai Mbak Lia, selamat malam. Wow, you're the first. Malam ini kita akan ketemu dengan Pak Imade Kertayasa, seorang public speaking trainer dan juga produser. Hai Bu Justina, selamat malam. Produser TV RI Kalimantan Timur dan juga anchor. Beliau berapa belas tahun sudah menimba karirnya. Dan saya pikir di zaman dimana sekarang kita banyak berhadapan dengan kamera ya, ketika bicara atau ketika meeting atau vlog, mungkin ada baiknya kita belajar lah teknik-tekniknya gitu ya, supaya pesan yang kita komunikasikan itu bisa tetap efektif, tersampaikan dengan jelas. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya harus kita ingat gitu ya? Teknik apa sih yang harus kita pelajari, kemudian mengapa hal-hal seperti itu harus kita pelajari gitu ya. Kita menunggu kehadiran Pak Imade Kertayasa. Minggu lalu kebetulan beliau yang mengundang saya untuk bicara mengenai buku saya Komunikasi Internal. Nah, minggu ini kami bergantian lah ya. Saya yang akan banyak menggali nanti dari seorang pakar public speaking. Dan apakah public speaking itu seperti yang selama ini kita pahami, atau sebenarnya ada yang beyond speaking gitu ya. Ini beliau. Ibu Puspa, selamat malam. Oi, Pak Made. Halo, selamat malam Bu Santi. Selamat Apa malam. kabar? Oke, baik. Apa kabar? Wow, Kabar kita 1 jam baik. berbeda nih ya. Bener, bener, Anda bener, selalu bener. tampil, Anda selalu tampil chic, luar biasa. Tapi itu Terima bagian kasih. dari yang akan kita obrolin nanti ya Pak ya. Bener banget, bener, bener. Bahwa ya karena ada pengaruhnya kan ya, pasti terhadap apalagi kalau on camera ya Pak. Terima kasih Pak Made malam ini sudah memenuhi undangan saya untuk sharing pengalaman teknik mengenai public speaking ya, dan apakah teknik public speaking itu adalah sesuatu yang kita pahami selama ini, atau sebenarnya ada sesuatu atau mungkin ada beragam hal beyond speaking in public ya Pak ya. Jadi teman-teman yang sudah join silahkan bertanya di kolom komen nanti kalau perlu. Baik Pak Made, saya akan banyak menggali nih mengenai teknik public speaking, tapi khususnya speaking on camera ya Pak, karena sekarang ini Siap. kan di zaman dimana semua kita ya, profesional, guru, pendidik, itu bicaranya depan kamera ya Pak ya. Kita kan Iya. berhadapan dengan kamera nih, dan kadang-kadang mungkin sense-nya berbeda ya Pak ya, ketika kita langsung berhadapan dengan orang dan ketika kita hanya melihat kamera, HP kah atau laptop gitu ya. Nah, Bapak sebagai trainer public speaking, kemudian juga produser TVRI Kalimantan Timur, sekaligus juga anchor, pasti kan sudah punya jam terbang yang sedemikian tinggi ya Pak, untuk bicara di depan kamera. Nah, saya dulu juga presentasi, kemudian mendapat kesempatan juga untuk pidato misalnya gitu ya. Tapi kan semuanya orang yang saya lihat gitu Pak. Saya nggak punya pengalaman di TV. Ketika kemudian pandemi, mulai belajar ngevlog gitu ya Pak, lihat kamera. Nah, ternyata berbeda banget gitu. Dan yang ada take saya tuh bisa berulang-ulang gitu Pak. Karena aduh, kenapa jadi begini? Kenapa nggak senyum? Kenapa
ngomongnya jadi nggak jelas, kenapa matanya ke sana kemari gitu kan ya. Hmm. Nah, kita akan kupas tuntas mengenai hal itu nih sekarang Pak Made. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Saya ingin tahu nih Pak, mengapa Bapak memilih profesi sebagai seorang trainer public speaking nih Pak? Apa yang sebenarnya menarik dari public speaking? Iya, ini juga menarik Mbak Santi. Banyak orang yang bertanya kepada saya ketika saya ngajar ngisi training ataupun juga sharing tentang public speaking. Ada yang bertanya begini, background pendidikannya apa sih? Banyak yang penasaran dengan background pendidikan. Saya bilang bahwa background pendidikan saya bukan komunikasi. Background pendidikan saya adalah kesehatan masyarakat. Jadi kalau bicara mengenai pandemi, bicara mengenai penyuluhan, ya ini momennya. Makanya saya punya program Bincang Sehat. Saya senang banget punya kesempatan itu. Nah kemudian ketika, kenapa sih public speaking? Itu ceritanya begini Mbak Santi. Saya dulu saya lahir di sebuah satu lokasi daerah transmigrasi di Kalimantan Timur. Orang tua saya datang dari Bali, datang ke daerah transmigrasi. Kemudian ketika di lokasi transmigrasi dulu waktu kecil, saya tuh orangnya pemalu banget Mbak Santi. Jadi kalau ada orang datang ke rumah, saya itu pasti lari. Saya sembunyi gitu, sambil saya ngintip dari dalam siapa sih orang itu. Atau ketika diajak berkunjung ke tempat-tempat orang yang baru, ada orang-orang baru yang saya nggak kenal, maka saya akan sangat pemalu banget. Kalau kata anak saya sekarang Mbak Santi, anak saya bilang begini, anak saya juga agak-agak pemalu, jadi kalau sekarang tuh masih pemalu. Ketemu dengan orang, dia selalu mengatakan, ayah, adek itu kok kayak kura-kura ya. Kalau ketemu orang, kepalanya bisa masuk ke dalam rumahnya gitu. Nah, itu yang kemudian berawal seperti itu Mbak Santi. Akhirnya kemudian ketika kuliah, saya menemukan salah satu sosok dosen saya itu sebagai seorang penyiar radio. Saya dengerin dia malam-malam siaran radio. Saya pikir, wah keren juga jadi penyiar radio. Itu 2008. 2008 saya melihat ada sosok dosen menjadi penyiar radio. Akhirnya saya samperin. Saya bilang bahwa saya mau jadi penyiar radio dong. Karena rasa penasaran saja. Setelah itu, 2008 itu saya jadi penyiar radio Mbak Santi. Dan saya belum kepikiran untuk kemudian bicara depan kamera. Wah, boro-boro berpikir depan kamera. Karena siaran radio kan nggak ada orang, ya disuruh ngomong, itu, wah pokoknya kalau bicara mengenai pada saat itu lah kacau banget begitu. Tapi yang saya herankan Mbak Santi, saya mencoba, walaupun dengan perasaan tidak nyaman, kok saya ketagihan ya? Ketagihan, dan ketagihan. Akhirnya pada satu waktu, ketika saya kuliah di kesehatan masyarakat, saya siaran radio, kemudian ada tawaran untuk saya membawakan sebuah program di TVRI waktu itu. Saya masih kuliah. Saya masih mikir-mikir, bisa nggak ya waktu itu? Jadi akhirnya saya ambil aja, saya siaran. Bisa ngebayangin dong Mbak ya, nggak punya pengalaman apa-apa, bawain talk show, wah udah. Saya waktu itu masih punya rekamannya, saya simpan sampai sekarang. Kadang-kadang lucu juga ya, gitu. Pada saat itulah kemudian saya bilang, wah saya suka sepertinya. Masih merasakan sepertinya saya suka. Karena setiap melihat orang bawa mikrofon di depan bicara, saya ngebayangin bahwa kok rasa-rasanya saya itu mau ngerebut mikrofonnya dan saya mau ngomong pakai mikrofon itu gitu. Jadi, wah, gitu ya, akhirnya saya berlanjut gitu Mas ya. Santi. Akhirnya berlanjut. Satu waktu ada yang ngundang saya untuk ngisi tentang public speaking. Saya belum punya background sama sekali, saya hanya berdasarkan pengalaman. Akhirnya saya sharing tentang public speaking. Ketika saya sharing, saya berpikir bahwa kayaknya saya nggak bisa terus-terusan kalau saya ngisi sharing hanya berdasarkan akan pengalaman nge-MC, moderator, menjadi presenter, menjadi news anchor saja. Akhirnya pada saat itulah di tahun 2011 saya memutuskan untuk mengumpulkan pengetahuan teknis dasar dari berbagai referensi buku ataupun juga dari beberapa program sertifikasi. Ya sampai sekarang kelanjutan Mbak Santi. Itu cerita singkatnya sih Mbak. Kenapa kemudian public speaking? Sampai sekarang Mbak Santi, kalau ada orang ngomong public speaking, saya seneng banget. Siapapun saya akan belajar begitu. Saya akan belajar. Karena saya punya moto begini Mbak Santi. Saya punya moto yang selalu saya selalu tanamkan sampai dengan sekarang bahwa ya dimanapun itu adalah sekolah. Kapanpun itu adalah jam pelajaran. Dan siapapun yang kita temui, hari ini saya ketemu dengan Mbak Santi, saya bisa ngobrol, Mbak Santi adalah guru saya gitu. Saya selalu menanamkan itu karena rasa ingin belajar yang wah kayaknya masih banyak yang harus dipelajari. Itu singkatnya sih Mbak Santi seperti itu. Iya, betul. Jadi kayaknya seolah-olah kalau saya semakin banyak belajar, semakin kita tahu begitu banyak yang kita belum tahu kan ya Pak ya. Jadi keinginan untuk selalu belajar itu selalu tinggi ya. Jadi tadi Pak Made cerita bahwa awalnya dulu pemalu ya. Kok bisa ya keluar dari cangkang itu gitu. Saya tuh banyak sekali ditanya loh. Orang-orang yang
seringkali nyinggungnya ke introvert gitu. Aduh, Hmm. kalau saya introvert, apakah saya bisa berkomunikasi? Kalau saya introvert, saya gimana ya caranya biar bisa ngomong depan orang, ngomong dengan teratur. Saya takut dikritik, saya takut salah gitu. Apa itu rahasianya, Pak? Kok bisa dari pemalu sekarang penyiar loh? Penyiar Iya. radio, penyiar televisi, trainer public speaking lagi. Apa tuh? Bagaimana tuh, Pak? Ya, jadi dulu awalnya saya berpikir begini. Ketika saya itu malu berhadapan dengan orang, ketemu dengan orang, atau dari satu waktu ketika saya disuruh Hmm, maju itu malu banget begitu. Saya berpikir bahwa saya nggak hmm, boleh terus-terusan begini. Saya baca beberapa buku hmm, mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan skill dasar. Kapanpun, dimanapun kita harus berkomunikasi. Akhirnya saya itu bermodalkan dengan mengumpulkan referensi, Mbak Santi. hmm, Mengumpulkan hmm, referensi, pokoknya saya baca aja. Oh, ternyata ada orang-orang kalau berkomunikasi, bergaul dengan orang harus komunikasinya begini. Vokalnya seperti ini dimainkan, jangan monoton. Saya coba, saya latih. Walaupun pada saat hmm, itu saya ingin melatihnya, saya mempraktekkan dengan keseharian saya ngerasa, oh kok kayaknya belum dapat ya. Tapi saya bersyukurnya Mbak Santi, karena saya terjun di dunia broadcast, di TV, di TVRI begitu, hmm, saya mendapatkan sebuah challenge setiap hari itu untuk mempraktekkan apa yang kemudian saya pelajari. Kegagalan-kegagalan saya rasakan, malu demi kemaluan saya, waduh malu banget salah, itu saya rasakan juga hmm, begitu. Tapi ketika saya baca hmm, bahwa, oh proses belajar itu seperti itu ya. Ada rasa hmm, putus asa kadang, kemudian bangkit lagi, kemudian bandingkan dengan teori. Akhirnya begitu sekarang saya kumpulkan beberapa buku-buku yang nggak pernah saya baca, saya bandingkan dengan hmm, prakteknya begitu Mbak Santi, saya menemukan yang hmm, paling saya ingat sampai sekarang Mbak Santi 3M. 3M itu hmm, benar-benar melekat buat saya. Ketika kita ingin hmm, menguasai sebuah skill baru, maka kita pasti hmm, akan melewati 3M yang memulai dari memikirkan begitu. Saya dari dulu hmm, memikirkan gimana ya caranya ngomong biar hmm, biar terlihat profesional, bagaimana caranya bicara biar kita merasa nyaman dan percaya diri ya. Saya memikirkan, hmm, saya nggak punya referensi, akhirnya saya nggak bisa memikirkan itu. Ketika mengikuti hmm, sertifikasi, mengumpulkan referensi, memiliki sahabat-sahabat yang support, seperti saya kenal dengan Mbak Santi, saya belajar lagi, hmm, itu seperti menambahkan bahan untuk saya memikirkan. Karena di M kedua itu kita melatih gitu, mengulang-ulang. Ketika saya mikirkan, oh caranya begini, saya hmm, ulang-ulang, saya salah, saya ulang-ulang, saya salah, baru kemudian saya sadar, oh ternyata di sana itu ada sebuah proses untuk menyeimbangkan apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita praktekkan. Artinya menyeimbangkan antara hmm, otot otak itu dengan otot fisik begitu, sehingga kita bisa melakukannya. Setelah itu baru hmm, kalau kita melihat referensi M yang terakhir itu adalah menguasai begitu. Oh iya, memikirkan, hmm, mengulang-ulang dan menguasai. Banyak orang kadang tidak mampu hmm, untuk mempraktekkan karena belum punya hmm, bahan untuk dipikirkan begitu, pengalaman belum punya, hmm, teknik dasarnya belum tahu, hmm, sehingga ketika mau coba kok rasanya agak berat ya. Sama dengan bicara depan kamera juga begitu, karena kita tidak hmm, memiliki bahan yang kita pikirkan. Saya mikirnya begitu sekarang Mbak hmm, San. 3M itu ya, benar-benar menguatkan saya Mbak San. 3M. 3M ya. Dan berarti kalau ada yang apa namanya pingin tahu lebih jauh nih, kan tadi Hmm. pertanyaan mengenai introvert, lalu apa namanya gimana sih caranya keluar dari cangkang dan segala macam. Terus kayaknya seolah-olah ada apa ya, ada kebanggaan tersendiri ya ketika kita itu punya kecakapan untuk bisa bicara di depan orang banyak ya kalau kita ngomong soal itu dulu. Dan sekarang ini juga meskipun di depan kamera kan yang ada di belakang kamera atau yang dilihat juga kan orang banyak gitu ya. Iya. Lalu apa sih sebenarnya kalau menurut Pak Made teknik dari public speaking itu yang bermanfaat sebenarnya buat kita sebagai speakernya atau buat mereka yang menjadi audiens atau mendengarkan gitu. Kenapa penting untuk belajar itu? Saya pikir begini Mbak Santi, ketika menghubungkan dengan kemampuan untuk kemudian berbicara, yang sekarang banyak dihubungkan berbicaranya virtual, depan kamera, depan laptop, Hmm, depan handphone, depan kamera, di studio begitu. Saya merasakan hmm, merasakan sekali keberuntungan begitu Mbak Santi. Karena udah hmm, terjun dulu ke TVRI, waktu itu kan belum virtual, sudah biasa dengan live di kamera begitu. Tiba-tiba sekarang muncul seperti ini pandemi yang mengharuskan semua serba virtual. Saya sudah, wah, ini merupakan sebuah keberuntungan tersendiri begitu. Penyesuaian dirinya nggak terlalu banyak hmm, yang harus kemudian disesuaikan. Nah, kalau hmm, bicara mengenai kemudian public speaking itu saya anggap bahwa
ketika sekarang kita dituntut untuk bicara di depan kamera, ketika kita sudah punya skill public speaking, itu skill dasar yang sudah kita kuasai. Tinggal ketika seseorang sudah punya skill dasar public speaking, ketika berbicara depan kamera, tinggal menguasai skill atau teknik bicara depan kamera. Misalnya kita bicara mengenai komposisi, misalnya kita bicara mengenai mindset ketika bicara depan kamera, atau kita berbicara mengenai bagaimana kemudian menyusun dan menyesuaikan dengan timingnya. Nah, yang tantangan sekarang adalah ketika pondasi public speakingnya itu sudah kuat, bagian ke atas itu lebih mudah, penyesuaian itu lebih mudah. Saya juga pasti yakin begitu, Mbak Santi juga pasti lebih mudah untuk menyesuaikan diri, tinggal bilang bahwa kadang-kadang kita lupa loh ngelihat ke kamera. Saya juga masih tetap lupa kadang-kadang melihat kamera, masih ngeliatin gambar sendiri begitu. Ya udah dinikmati aja gitu, dinikmati aja. Bahkan Mbak Santi, saya punya momen bahwa ketika saya memulai untuk mulai mainan dengan live IG, buat konten. Pertama kali mau live IG, yang saya pikir begini, ada yang nonton nggak ya? Nanti kalau salah gimana ya? Ternyata pikiran-pikiran seperti itu bisa menjadi penghalang, Mbak Santi. Saya ingat pertama kali saya live IG, udah saya bilang begini, saya nggak mau terlalu banyak pertimbangan, saya akan coba live IG sekarang. Saya tekan tombolnya, baru kemudian live saya bicara. Udah deh gitu. Ternyata begitu live IG pertama, kok ketagihan ya? Munculnya begitu, Mbak Santi. Ya, jadi saya pikir bahwa kalau kita punya skill public speaking, karena kan konsep dasarnya Mbak Santi ya, public speaking itu kalau yang saya pelajari, itu tidak terlepas dari hal teknis, non-teknis begitu. Misalnya kalau hal-hal non-teknis, yang kita berbicara mengenai kepercayaan diri, confidence yang seperti hari ini kita bahas, kemudian juga belief system kita. Tapi kalau hal-hal teknis di atas, ya yang simple itu, yang vokal, visual, verbal yang harus kita mainkan. Kalau itu sudah bisa diramu, Mbak Santi, saya pikir menyenangkan banget kok bisa live IG kayak gini, bisa sambil ngeliatin gestur kita, gitu kan Mbak ya? Iya. Itu sih Mbak. Betul. Saya ngerasakan begitu Mbak Santi. Iya. Jadi apa namanya? Memang jam terbang dan latihan itu kunci ya Pak ya. Artinya kita tidak bisa belajar baca buku tapi nggak pernah praktek gitu ya. Bagaimanapun juga kita harus berada di zona nyaman ya ketika kita bicara gitu ya di depan orang lain, apalagi sekarang di depan kamera. Nah, kalau boleh nih tahu sebenarnya apa ya tahapan atau harus mulai dari mana sih Pak kalau orang itu ingin belajar teknik-teknik public speaking dulu sebelum soal kamera ya Pak ya? Iya. Apa tips dari Bapak nih? Saya selalu membagikan mengenai tips Mbak Santi ya. Banyak orang berpikir mengenai belajar public speaking harus ikut training dulu gitu. Pokoknya kalau mau saya belajar public speaking, saya cari nih tempat training dulu gitu. Udah pikirannya ikut training dulu baru belajar public speaking. Ternyata banyak juga yang ikut training, masuk ikut training, belajar dia sungguh-sungguh, dia udah percaya diri di kelas. Besoknya selesai training, dia mau mencoba, dia ragu-ragu. Enggak deh, kayaknya saya harus mempersiapkan diri lagi dulu baru saya maju. Ketika ada diminta, kamu maju dong nanti ke depan untuk presentasi, jangan dulu ya. Saya baru selesai belajar public speaking, saya harus latihan dulu seminggu. Seminggu dia nggak siap, nggak maju-maju lagi. Ternyata itu nggak bisa digunakan cara-cara seperti itu. Akhirnya saya berpikir bahwa yang saya terapkan sampai dengan sekarang, Mbak Santi, ada tiga cara yang saya lakukan, Mbak Santi. Cara yang pertama adalah saya selalu menggunakan bukan seberapa banyak kita belajar yang paling penting buat saya, tapi seberapa banyak yang kita pelajari itu kita terapkan. Akhirnya yang pertama saya lakukan adalah saya menerapkan apa yang saya pelajari tentang public speaking, sebanyak apapun yang saya pelajari tentang public speaking, itu saya gunakan dalam keseharian. Misalnya saya sering cerita ini Mbak Santi. Jadi ketika saya berangkat ke kantor, sampai dengan sekarang ke studio, ke kantor begitu, ada seorang penyapu jalan yang biasanya juga ngurus kebun di kantor itu. Jadi setiap pagi itu saya gunakan sebagai latihan public speaking. Ketika saya baru datang masuk kantor, saya akan mengklakson tukang kebun yang nyapu jalan itu, saya klakson sambil saya katakan begini, "Hai Pak, selamat pagi." Sambil saya tersenyum sambil mengatakan selamat pagi. "Selamat pagi Pak, selamat pagi." Bapaknya bingung gini, "Ini ngapain sih ya? Kok tiba-tiba ini mimpi apa sih semalam begitu? Tiba-tiba nyapa sambil senyum gitu." Itu yang saya lakukan sebagai latihan public speaking paling mendasar, Mbak Santi. Ketemu dengan teman-teman, saya membiasakan untuk mengatakan selamat pagi, pagi gitu. Walaupun kadang-kadang lupa senyum.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya lagi membiasakan untuk jogging pagi. Sebelum pandemi jogging, saya ketemu dengan, saya melintasi rel track jogging saya itu di depan masjid. Jadi kalau saya jogging jam setengah 6, biasanya ada beberapa ustadz itu keluar dari masjid baru selesai sholat subuh begitu. Saya jogging. Saya kemudian saya kemudian menyadari bahwa saya harus latihan public speaking lagi. Ketika bertemu begitu, saya akan sapa, Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak. Saya ingin mendapatkan feedback, gimana ya responnya? Itu yang saya lakukan paling paling simpel. Kemudian saya gunakan keseharian saya. Kalau saya diminta dalam rapat begitu, siapa yang mau bertanya? Saya. Bukan tentang pertanyaan bukan tentang apa pertanyaan saya, tapi bagaimana kemudian saya mampu untuk tampil dengan kesadaran penuh, menyiapkan kata-kata, pakai ekspresi dan pakai gestur. Itu yang saya sadari. Nah, itu yang pertama saya sebut dengan show up. Show up. Oh ya udah, saya setiap hari menggunakan itu. Nah, kemudian yang kedua langkahnya, kalau kita sudah terbiasa dalam keseharian seperti itu, ketika kita punya momen untuk tampil, kita sudah punya koleksi latihan yang cukup banyak dalam keseharian. Kalau orang bilang kalau hanya nunggu momen jadi MC, jadi moderator, mau jadi presentasi, kan nggak setiap saat dapat kesempatan itu. Tapi kalau kita jadikan latihan public speaking hanya berbincang dengan teman kita, hai, aku mau cerita loh hari ini. Ya kita sadari pakai struktur, pakai gestur, pakai intonasi yang ini. Baru kemudian pada saat kita mendapat kesempatan itu saya sebut dengan showtime. Jadi show up keseharian, showtime. Nah makanya saya katakan bahwa begini, sering saya ceritakan kepada peserta training, kita jangan pernah berharap bahwa penampilan kita di atas panggung itu akan bagus kalau keseharian kita komunikasinya nggak bagus. Orang-orang yang komunikasinya di panggung itu bagus, itu adalah gambaran komunikasi kesehariannya dia. Kok tiba-tiba nggak ada ya Mbak Santi ya? Orang kesehariannya komunikasinya nggak bagus, tiba-tiba dia di depan kamera atau di atas panggung, wih kok keren banget ya, gitu. Kan kita ngebayang itu agak sulit begitu. Nah kemudian yang terakhir Mbak Santi ada 3. Nggak alami, nggak natural Mbak Santi. Kemudian yang ketiga, baru saya sebut dengan show me. Show me itu adalah feedback. Kalau kita di depan kemudian tampil, kita melakukan kesalahan, jangan langsung mengejudge diri, saya orangnya nggak becus, saya orangnya nggak bakat, jangan langsung mengejudge diri. Saya selalu mengatakan, ya udah berdamai aja. Kalau salah, itu feedback untuk kemudian diperbaiki. Itu sih Mbak Santi, simpelnya Mbak. Show up, show time, dan show me ya. Oh keren. Yeah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Erma. Ketika saya bekerja di bank, bertemu dengan nasabah atau rekan kerja, saya selalu enak bicara dan percaya diri. Tapi kenapa selalu grogi ya kalau bicara bila sharing di depan? Nah, itu Pak. Baik, Mbak Erma ini sahabat saya ini. Mbak Erma ini dari Bali. Terima kasih Mbak Erma sudah gabung malam ini ya. Wow. Ya, tapi memang banyak yang mengalami seperti itu Mbak Santi. Makanya ke dalam belajar public speaking, saya biasanya mengkonsepkan dengan the 7 keys of public speaking mastery. Yang paling dasar sebenarnya ketika belajar tentang public speaking itu, saya nggak mau langsung nyentuh kepada hal-hal teknis. Bagaimana kita harus ngelatih vokalnya ya, visualnya ya, gesturnya. Tapi yang pertama kita sentuh adalah mindset kita. Mindset kita. Kalau saya meyakini bahwa ketika kita sudah merasa nyaman, kita percaya diri, kita yakin dengan diri kita sendiri, gestur itu akan keluar dengan sendirinya kok, kata-kata itu dengan mudahnya begitu. Nah kalau kemudian kenapa ya kalau di depan itu kita bicaranya kok nggak sama ketika kita bicara hanya satu lawan satu begitu bicaranya? Karena itu kesadaran diri kita gitu. Malah sekarang itu banyak disarankan begini. Ketika kita berbicara di atas panggung, bayangkan bahwa kita sedang bicara seperti bicara dengan seorang sahabat kita. Kita ngerasa nyaman. Nah ini berhubungan dengan mindset, ini berhubungan dengan belief system kita. Kalau kita bicara di atas panggung, bayangkan kita sedang bicara dengan sahabat kita. Kalau kita bicara dengan sahabat kita sambil ngopi, misalnya begitu, sambil ngopi, santai, kita bicara tentang cerita yang menarik, pasti kita sangat menikmati. Ketika sudah menikmati, intonasinya bagus, gesturnya main, ekspresinya main, begitu. Tapi kalau kita ngebayangin, saya di depan ini, saya diperhatikan ini, saya harus bagus ini, ya udah. Itu yang kemudian memunculkan ketidaknyamanan. Nah, Mbak Erma bisa latih itu gitu. Yang tadi saya katakan bahwa kita memikirkan dulu, baru kita mengulang-ulang. Kalau tadi Mbak Erma belum bisa membedakan ketika berkomunikasi dengan teman-teman itu kok mudah banget, nyampaikan mudah, ketika di atas panggung kok beda begitu.
itu tinggal penyesuaian diri saja. Ketika kita bisa merasakan self controlnya, sudah kita rasakan, oke, saya sudah punya cukup teknik nih, saya sudah punya jam terbang yang banyak nih, saya sudah ngelatih setiap saat nih, kita bisa kok dengan mudah di depan dan kita percaya diri. Begitu Mbak Erma. Mudah-mudahan bisa menjawab yang Mbak Erma ya. Terima kasih. Ya, itu yang dihadapi oleh banyak sekali orang ya, terutama di budaya kita yang malu, tidak percaya diri gitu ya. Dan kuncinya adalah ya harus dilakukan gitu. Karena kalau enggak ya kita nggak bisa kan gitu ya. Karena jam terbang, kebiasaan melakukan lebih sering itu kan menjadi membuat kita lebih makin lama makin percaya diri gitu ya Pak Made ya kira-kira. Benar, setuju. Ini Mbak Natalia nonton sambil dinas sore. Waduh, terima kasih Mbak Natalia. Terima kasih. Ya, lalu apa namanya tadi kita ngobrol mengenai kepercayaan diri, lalu mindset bahwa ketika kita menyampaikan pesan di depan itu ya kita anggap saja atau paradigmanya di set bahwa mereka adalah teman kita dan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dari pesan yang akan kita sampaikan kan gitu ya. Lalu kalau nih sekarang ke kamera nih Pak, sekarang kan sejak pandemi kita banyak sekali berhadapan dengan kamera. Saya nggak tahu nih apakah teman-teman menjadi lebih gugup ketika di kamera atau lebih tenang karena nggak langsung berhadapan dengan orang gitu ya. Tapi toh waktu itu juga ada teman saya yang bilang bahwa aduh saya ini kalau di depan kamera kok kaku sekali ya gitu. Karena seolah-olah ngomong sama barang kan gitu ya. Jadi sehingga saya juga mengalami itu tuh. Kadang-kadang aduh harus retake, kemudian ngomongnya belepotan gitu ya. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari juga nih sekarang. Nah, Bapak kan orang yang produser TV ya, anchor TV, yang sehari-hari ya memang berhadapan dengan kamera kan gitu ya. Apa ya Pak yang bisa dipelajari oleh teman-teman sekarang nih ya, speak on camera nih? Ya, ini pertanyaan menarik nih Mbak Santi. Jadi sekarang begini Mbak, saya ingin bercerita juga. Jadi selama pandemi COVID-19, yang biasanya saya ngundang narasumber saya datang ke studio, pejabat publik, kemudian juga orang-orang yang penuh inspirasi kita undang ke studio biasanya. Tapi sekarang udah nggak, kita stop. Karena untuk meminimalisir untuk penyebaran COVID-19, akhirnya saya ngundangnya via Zoom, virtual. Ketika ngundang via virtual, banyak kejadian begini. Saya itu harus prepare setengah jam sebelum live itu, saya minta narasumber, pejabat publik yang gabung itu, untuk segera gabung untuk cek audio visual. Begitu cek audio visual, yang pertama saya harus pastikan adalah komposisi gambarnya. Karena pada hakikatnya kalau ngelihat Mbak Santi, berbicara secara langsung begini dengan berbicara di depan kamera, sebenarnya konsepnya sama. Kalau kita masih ingat ya Mbak Santi, dalam teknik komunikasi kan kalau berbicara itu harus misalnya sejajar, eye level, mata harus ketemu mata. Misalnya kalau ketemu berbicara dengan anak kecil, kita nggak bisa berdiri, anak kecilnya di bawah begini. Kan pasti ya kita akan duduk begini ya, untuk menyamakan pandangan mata gitu. Nah sama, ketika kita bicara di depan kamera juga begitu. Kita harus pastikan dulu bahwa kita berada tepat di depan kamera. Nah, kejadian sekarang itu lebih banyak bahwa orang belum sadar begitu. Banyak yang belum sadar, mereka mau berbicara di kamera, tapi kameranya masih di bawah, jadi low angle. Misalnya dia bicara di sini, ini kameranya begini. Nah gitu, padahal itu juga memunculkan kesan tersendiri, persepsi tersendiri terhadap mereka atau teman-teman yang melihat tayangan video itu atau melihat kita bicara di kamera pada saat itu. Misalnya kalau low angle begini, kalau orang-orang media itu mengatakan bahwa kita ingin memunculkan bahwa orang yang berkomunikasi di kamera ini terlihat angkuh. Oh, dia besar begini juga dia. Oh, saya ini besar gitu karena low angle begini gitu. Sehingga nggak nyaman kalau apalagi kita wawancara di TV begitu Mbak ya, menggunakan Zoom misalnya. Jadi saya pastikan dulu, ayo dong kameranya itu kalau menggunakan handphone misalnya jangan dipotret begini tapi di landscape. Kalau kita live IG gini kan memang potret ya Mbak ya. Di landscape, begitu di landscape, kemudian pastikan kameranya ini berada tepat sejajar dengan mata. Jadi misalnya laptopnya mereka harus diganjal dengan buku. Nah, itu hal yang paling pertama. Itu juga memudahkan, selain yang menonton juga melihatnya nyaman, kita juga nyaman dalam berkomunikasi. Namun, ini perlu pembiasaan, karena kita belum biasa.
Kalau saya mengulang konsep tadi, kita baru memikirkan aja kita tahu, tapi kita tidak melakukan. Kita belum terbiasa. Belum ada Hmm. sinkronisasi antara pikiran sadar kita dengan pikiran bawah sadar kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa, Hmm. kita akan merasa sangat nyaman. Itu yang pertama, berhubungan dengan komposisi. Hmm. Berhubungan dengan Hmm. komposisi. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara depan kamera, kita pasti ingin meyakinkan dong, Mbak ya. Kita backgroundnya apa ya? Kita ingin memunculkan kesan apa ya? Misalnya saya background saya ada buku-buku. Ya udah karena saya suka baca. Hmm. Saya suka baca gitu. Hmm. Pamer nggak itu? Ya, itu terserah orang yang melihat mau dibilang pamer. Oh, itu gaya, itu pencitraan aja kali ya. Tapi saya nggak, karena nggak ruangan lain, nggak mungkin dong kalau ruangan lain saya nggak prepare tempat lain begitu. Misalnya kalau kita pakai Hmm. Zoom meeting, ya udah kita pasang green screen. Green screen misalnya kita pakai Hmm. background belakang. Kemudian Hmm. pencahayaan, hal-hal yang seperti itu yang Ya. kemudian kita perlu perhatikan kadang-kadang eh, materinya bagus, pencahayaannya kurang atau audionya kurang terdengar dengan baik, itu juga menjadi masalah. Namun, Ya. untungnya kita kalau kita belajar public speaking kan Mbak Santi ya, kita sudah belajar tentang Hmm. vokal, Hmm. intonasinya sudah main, nggak monoton, ekspresinya sudah main. Semua itu tidak akan terlihat kalau kita bicara depan kamera, lightingnya masih lemah. Gambarnya tadi low angle atau high angle begitu kita di bawah. Kalau high angle begitu Hmm. kita seperti orang yang terkucilkan, tertuduh begitu kan. Tapi kalau rata-rata begini kan nyaman. Itu hal-hal Ya. yang sangat sederhana yang sering saya ingatkan kepada narasumber saya. Kemudian saat berbicara misalnya, ya sebisa mungkin kita ingatkan diri kita bicara di depan kamera. Jadi kita harus melihatnya ke lensa kamera. Kemudian Hmm. kita memposisikan bahwa seperti tadi kita kembalikan. Kita posisikan seakan-akan, seolah-olah kita bicara dengan seseorang. Kalau kita bisa membayangkan Hmm. kita bicara dengan sahabat kita akan merasa lebih nyaman lagi. Kalau pertama kali mencoba, bisa nggak merasakan seperti itu? Ya belum bisa. Memang ini tidak semudah yang kita katakan, tapi kita bisa kok melakukan itu. Jangan menunggu kesempatan, wah kalau saya diundang dulu sama Mbak Santi, saya baru mempraktekkan teknik bicara depan kamera. Nggak usah. Setiap hari, setiap saat. Kalau Hmm. dulu bicara depan cermin, latihannya sekarang bicara depan kamera. Itu sih Mbak Santi, Tuh. singkatnya sih itu. Iya, iya, Komposisi iya. gambar. Yang harus diperhatikan komposisi Hmm. gambar, kemudian mindset, membayangkan. Kemudian kalau dalam momen-momen tertentu, saya biasanya Mbak Santi, momen bicara depan kamera begini kan mudah banget ya Mbak ya. Kita mau pakai contekan Hmm. bisa loh. Kalau biasanya orang di TV, Hmm. penyiar, news anchor, itu terbantu dengan namanya teleprompter. Hmm. Teleprompter ada tulisan sudah terbaca, jadi seolah-olah kita ngebaca begitu. Makanya dalam latihan public speaking yang sering saya juga sharingkan itu, saya kadang memasukkan juga teori tentang atau teknik tentang membaca seperti tidak membaca. Misalnya Hmm. saya punya notes begitu Mbak ya. Eh, Hmm. catatan-catatan kecil seperti ini, misalnya catatan kecil begini saya tempel di sini, kan nggak kelihatan nih. Di samping kamera kan nggak Hmm. kelihatan. Kemudian saya Hmm. mempraktekkan teknik membaca seperti tidak membaca. Halo, selamat Hmm. malam, apa kabar? Padahal saya ngebaca. Misalnya, itu Hmm. adalah sebuah teknik juga. Namun harus dilatih juga Hmm. teknik membaca seperti tidak Hmm. membaca. Bagaimana kalau kita Hmm. nggak pakai teleprompter? Ya udah kita pastikan kita nyaman, poin-poinnya kita tahu, sampaikan. Biasanya kalau kita lagi nervous, walaupun hanya di depan kamera seperti ini, tapi kita tetap nervous. Nervous itu akan berpengaruh Hmm. kepada denyut jantung kita, kemudian napas kita, Hmm. akhirnya kita terpancing bicaranya sangat cepat. Begitu cepat ngomongnya, kemungkinan salahnya juga banyak. Akhirnya apa? Ya. Kembali ke mindset, kembali kepada self-control kita. Itu sih Mbak Santi simpelnya. Hmm. Ya. Ya. Ini ada yang bertanya, Yohanes. Ingin tanya, kenapa saat bicara depan kamera, emosi diri saat bicara menjadi naik turun dan membuat bicara saya agak belepotan. Padahal saya udah percaya diri. Ya, Gimana tuh? kembali ke self control. Kembali ke self control. Hmm. Misalnya begini, kita bicara depan kamera, tapi pikiran kita masih mengatakan begini. Aduh, saya kok begini ya? Misalnya kita bicara di Zoom ya, ruang Zoom kan lebih banyak ya Mbak Santi ya. Kita terpancing untuk melihat Hmm. wajah-wajah, ekspresi-ekspresi orang yang di kolom Zoom itu, yang di layar-layar kecil itu. Ada tiba-tiba orang cemberut begini. Ketika kita tampil berbicara, kita berpikir begini. Kok orang itu cemberut begitu ya? Apa orang itu nggak suka dengan saya ya? Nah, kita mulai bermain persepsi kan ya. Akhirnya, waduh Ya. kok begini ya? Kok nggak nyaman ya gitu? Itu kembali muncul begitu. Hmm. Makanya kalau saya katakan, Ya.
baik itu public speaking untuk bicara langsung di hadapan audiens maupun public speaking untuk bicara di depan kamera, konsepnya tetap sama. Kalau kita ingin tampil dengan baik, kemudian tampil dengan nyaman, ya udah kita mulai perkuat dari pondasi kita. Nah, saya juga kalau membagi The Seven Keys of Public Speaking Mastery, di bagian bawah, 4 dari 7 yang ada, itu merupakan bagiannya apa? Belief system yang pertama, keyakinan kita. Kalau kita masih mengatakan, aduh, saya itu orangnya kalau ngomong suka berantakan, masih nggak percaya diri, udah, kita akan berantakan dan tidak percaya diri sampai kita tidak mengucapkan kata-kata itu. Yang saya sering lakukan dan saya sering sharingkan berkali-kali Mbak Santi, misalnya begini, ini kata-kata ini paling saya suka banget. Saya suka banget kata-kata ini sampai sekarang saya bawa, bahkan setiap kali sharing saya selalu ucapkan ini. Pilihan kata mempengaruhi rasa. Saya agak hati-hati kalau saya mau on air Mbak Santi. Saya biasanya kalau punya jadwal siaran atau punya jadwal momen aktivitas tertentu begitu ya, event-event yang sangat istimewa buat saya selalu menghindari kata-kata begini. Nanti kalau saya salah gimana ya? Kalau saya salah nyebut ini gimana ya? Udah. Kalau kita udah kepikiran begitu, kita akan terbawa ke sana. Ada yang namanya AGS yang saya yakini, Automatically Guidance System. Sistem yang secara otomatis akan mengantarkan kita kepada apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan. Makanya sekarang, kalau ada kata-kata yang nggak mendukung buat saya, misalnya begini, saya orangnya berantak, saya orangnya nggak percaya diri, kalau ngomong suka belibet. Udah, saya akan cancel. Cancel. Sampai sekarang saya membawa formula namanya craft. Pertama saya lakukan cancel. Saya ucapkan barang Mbak Santi. Cancel. Setelah itu apa? Saya gantikan kata-kata yang tadi mengatakan saya belibet. Saya orangnya percaya diri kok. Saya gantikan dengan kata-kata itu. Saya replace. Setelah saya replace, saya gantikan dengan kata-kata percaya diri, baru saya afirmasi. Saya percaya diri kok. Saya yakinkan diri saya percaya diri kok. Saya percaya diri. Saya bisa. Setelah saya afirmasi, saya fokus. Ketika sudah saya fokus, baru saya lakukan itu. Itu yang sering saya lakukan. Craft. Begitu sih Mbak Santi. Craft. Berarti ya, memang hati-hati ya kita terhadap apa yang sebenarnya kita komunikasikan kepada diri sendiri ya. Kata-kata itu bisa menjadi sangat kuat ya. Dia bisa dipakai membuat meyakinkan, tapi juga bisa menghancurkan sebenarnya Pak ya. Benar. Jadi be careful with the words you telling yourself ya. Ini ada pertanyaan dari teman saya nih Kang Cecep. Kendala sinyal kadang terjadi. Bagaimana triknya? Kalau kendala signal biasanya saya menyiapkan, kalau hari ini saya menggunakan WiFi di rumah. Tapi saya kemudian menyiapkan juga di handphone. Di handphone kalau signal di WiFi-nya udah kacau, ya udah saya beralih ke handphone tethering gitu. Tapi kalau itu juga tidak bisa dilakukan juga, ya udah. Kadang-kadang tidak, kalau dalam kondisi yang sangat mendesak, tidak memungkinkan menggunakan video, ya udah menggunakan audio saja. Tapi pastikan pada saat kita bicara, audio kita nggak monoton begitu. Udah video, udah visual nggak kelihatan, suaranya monoton. Baik, selamat malam semuanya. Hari ini saya bicara tentang teknik percaya diri. Ini penting banget. Ya kan nggak enak banget gitu ya. Ngebayangin, oh mana buktinya gitu. Tapi masalah signal, emang kendalanya semua sih ya. Signal itu memang menjadi tantangan sih. Ya, itu sih teknik yang sering saya lakukan. Berarti memang persiapan teknis sekarang menjadi lebih banyak ya. Untuk memastikan semuanya ada backupnya kan gitu ya. Jadi memang nggak bisa tiba-tiba nongol on terus nyala ngomong gitu. Sebaiknya tidak. Bagaimanapun juga kan persiapan itu akan berpengaruh ya terhadap keberhasilan dan kelancaran kita bicara gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, tadi kita ngobrol mengenai teknik bagaimana bicara di depan kamera. Itu tadi Pak Made cerita mengenai teknis, lalu komposisi gitu ya. Nah, ini juga kaitannya kemudian dengan virtual host atau moderator. Kan sekarang di banyak sekali platform online kan selalu ada moderatornya, ada hostnya. Apa sih namanya itu MC tapi yang kamera, yang online gitu ya. Nah itu tekniknya sama ya Pak ya. Apa yang harus diperkuat atau disiapkan juga basically prinsipnya sama ya Pak ya. Kalau saya melihat sama sih Mbak Santi sama. Cuma yang kemudian menjadi tantangan sekarang begini, kadang-kadang kalau saya bawain acara melalui Zoom meeting misalnya Mbak ya, dalam sebuah pertemuan, saya lagi bawain sebuah acara, saya akan melakukan prepare persiapan juga.
Misalnya begini, saya nggak mau buka acara ya udah yang monoton, misalnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Kelamaan, terlalu lama jedanya, kita harus Hmm. menunggu terlalu lama. Ya udah, sesekali kita Hmm. mainkan dengan berbagai variasi. Misalnya saya membukanya dengan sebuah pantun begitu. Nah kalau bisa, saya Hmm. selalu senangnya begini Mbak Santi. Sekarang saya punya program yang rutin. Saya basicnya kesehatan masyarakat, kemudian saya sedang program mensupport teman-teman salah satu rumah sakit. Kebetulan dosen saya juga, sahabat saya juga, ada direktur rumah sakit di Samarinda, yang dia ngajakin bahwa, Hmm. beliau ngajakin bahwa, saya pengen punya program bincang santai. Ya udah, ayo saya support bincang santainya itu setiap hari Rabu dan Sabtu misalnya. Itu saya jadikan Hmm. benar-benar saya prepare. Ketika mau tampil, saya siapkan dulu, saya nanti opening mau menggunakan apa ya. Kan kalau kita belajar mengenai public speaking, selalu strukturnya itu adalah IBC misalnya. Yang Hmm. pertama introduction, baru body, baru conclusion atau closing. Di introduction itu saya pakai pakai apa ya untuk kemudian menarik perhatian orang. Ketika saya sudah tahu tekniknya dengan gestur, dengan senyum, ya udah saya pilih misalnya dengan pantun. Pantun di awal saya sampaikan, kemudian saya membuat sebuah ice breaking, misalnya kalau dengan Zoom, hal yang sangat sederhana kan bisa begini. Saya ingin pastikan dulu karena komunikasi itu harus memastikan suara terdengar dengan baik. Saya minta bantuannya teman-teman, para partisipan yang sudah bergabung di Zoom meeting bisa mengketik di kolom chat katakan yes terdengar dengan baik, yes terdengar dengan bagus gitu. Mereka ngetik semua, itu ada engagement kan terjadi. Kalau kita ketemu Ya. langsung bisa selamat pagi, waduh kurang semangat nih, mana suaranya kan bisa begitu. Tapi kalau ruang Zoom ya udah kita ajak main 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 ketik begitu, mereka mengetik begitu, kita ada interaksi dengan mereka, karena kebanyakan sekarang Mbak Santi kalau main Zoom Hmm. begitu vakum hanya satu arah, ya udah Hmm. engagementnya akan lemah begitu, Hilang. akan hilang Betul. begitu. Nah pada saat menjadi seorang MC juga begitu, saat menjadi moderator juga begitu, Hmm. runutannya sama seperti MC dan moderator pada umumnya, tinggal kemudian kita memainkan. Kadang-kadang yang saya Hmm. sangat hindari Mbak Santi, hening ya, hening. Misalnya ya, saya minta memutarkan video. Baik, sekarang kita akan dengarkan, kita akan saksikan bersama ya sebuah video tentang peragaan membuat kue. Begitu saya katakan mengatakan tayangkan video, namun host ternyata belum mengklik videonya, masih lama, masih terkendala. Belum muncul-muncul. Kita Hmm. nggak mesti yang harus diam, nungguin videonya belum muncul, kita salah tingkah, begitu. Itu yang sering terjadi kan, jadi hening begitu. Ya udah, wah ternyata videonya belum muncul juga ya. Ini untungnya saya pernah menjadi penyiar radio Mbak Santi. Kalau penyiar radio Hmm. itu kan selalu improvisasi dengan Hmm. kata-kata, bridgingnya, dan itu ngebantu banget khususnya ketika kita tampil depan kamera dan kita ingin meminimalisir yang namanya verbal graffiti. Bayangin aja kalau Hmm. sebentar dulu videonya kok belum muncul, oh gitu, udah kelabakan, udah nggak karu-karuan. Iya. Gitu sih Groginya Mbak. jadi makin grogi gitu ya. Iya, Ya. makin grogi, di bawah santai aja ternyata kan. Ya. Jadi memang kuncinya adalah presence ya mungkin ya Pak Made pada saat itu. Bener. Own apa milikilah itu momen Anda itu, kemudian percaya diri bahwa Anda ada di situ untuk menyampaikan pesan yang sangat baik, akan bermanfaat gitu ya, membantu kelancaran sebuah sesi gitu ya. Jadi mindset itu ternyata penting sekali ya Pak Made ya, Bener. ditanamkan selalu gitu ya. Karena itu nanti akan apa ya, akan keluar lah ya dari bahasa tubuh, dari nafas, apalagi kalau sekarang ya pakai AirPod, pakai apa namanya earphone gitu, sehingga suara itu Iya. kan menjadi makin sensitif gitu ya Pak ya. Hmm. Jadi kadang-kadang kita gitu aja kedengeran semua tuh. Itu banyak Apalagi orang mikrofon, tahu loh. apalagi mic-nya yang sebelah sini ya. Mic-nya yang sebelah sini. Suaranya gitu kan. Iya, Sangat mengganggu juga. sangat mengganggu. Jadi memang checklistnya ternyata sekarang bertambah ya Pak ya. Ada lighting, Bener. ada audio, ada visual, ada sinyal gitu kan ya. Tapi yang sangat penting adalah mindset bahwa we are here for a reason gitu ya. Ada tujuan mengapa kita di sini dan apa yang harus kita lakukan pada saat itu gitu ya. Presence di situ gitu Pak ya. Lalu on camera itu, nah sekarang bicara mengenai tadi komposisi ya.
sekarang bicara mengenai penampilan fisik nih Pak Made. Bagaimanapun juga depan kamera gitu ya, visual itu menjadi penting gitu ya. Apa yang harus kita tambahkan nih untuk diingat? Tipsnya apa nih Pak supaya depan kamera itu juga menyenangkan gitu? Iya, kalau saya sih paling pertama adalah ingat senyum. Ingat senyum. Kadang-kadang kalau kita lagi tegang ya, lagi tegang kita nervous. Ya, ya. Yang pertama diserang adalah nafas. Nafas kita pendek. Nafas kita pendek. Ketika nafas sudah pendek, degup jantungnya kuat. Kemudian yang paling pertama muncul adalah kita langsung tegang, wajahnya tegang. Ketika sudah tegang, ketika kita akan berbicara, suaranya akan melengking. Semuanya berpengaruh ke sana. Gesturnya akan menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup. Meskipun tangan saya nggak kelihatan begini, tapi saya menggerakkan tangan begitu, memainkan tangan. Itu akan sangat muncul. Pertama ya udah kita pastikan secara, kan kita bicaranya mengenai audio visual berarti ya. Kalau bicara depan kamera ya udah audio visual. Audionya pastikan intonasinya baik, kemudian visualnya pastikan ini. Visual itu pun juga ada visual yang total look misalnya, grooming misalnya. Nah Mbak Santi, hari ini saya mau live dengan Mbak Santi, saya potong rambut. Wah, karena saya rambutnya sudah panjang ya. Saya potong rambut dulu. Nanti malam mau tampil live nih, ya udah saya potong rambut dulu gitu. Itu misalnya salah satunya. Salah satunya. Kemudian saya mau menggunakan pakaian yang seperti apa ya? Nah, itu akan berhubungan dengan personal branding kita. Dengan personal branding, pemilihan baju, pemilihan warna baju, kemudian saya mau tampilnya di mana ya, di backgroundnya. Tadi kita sudah bicara mengenai backgroundnya mau tampilannya seperti apa ya. Kadang-kadang ada orang nggak sadar, dia tampilnya seadanya begitu. Dia tampil di depan pintu, di belakang masih ada kucing yang melintas, misalnya ada piaraan ini, ada yang lari ke sana ke sini. Itu kan menjadi distorsi begitu. Saya ingat banget Mbak Santi, ketika WFH pertama kali, saya tinggal di rumah. Tetangga saya itu ada punya usaha las besi itu. Saya waktu itu ngisi materi dengan OJK. Di sebelah ngelas, kan saya nggak mungkin bilang, woi diam, woi stop. Itu juga pekerjaan mereka begitu kan. Itu kan tantangan banget, itu nggak bisa dihindari. Out of control begitu. Ya udah, akhirnya apa? Saya maksimalkan kata-kata saya pura-pura seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Sambil saya mengatakan begini, karena kita lagi WFH, jadi ini adalah kondisi rumah yang, waduh, kapan lagi ya bisa merasakan seperti ini. Tetangga sibuk, banyak jobnya, kita juga senang begitu. Ya udah kita bawa santai begitu aja. Kalau kita bawa tegang, kita tambah nggak enak. Nah, itu yang berhubungan dengan visual. Visual itu kalau kita melihat kan segini Mbak Santi ya. Ini misalnya begini, kita harus perhatikan nih antara kepala dengan layar ini kan kita biasa kalau orang TV, orang media menyebutnya dengan headroom. Jangan sampai kemudian begini. Halo Mbak Santi, ya Mbak Santi. Jadi kalau kita bicara kan nggak enak nih Mbak Santi, kepalanya doang nih. Ini kepalanya doang nih gini. Nah, atau munculnya begini. Ya, jadi sebenarnya kan nggak enak juga. Pasti kita akan memperhatikan, oh kita berada di posisinya begini, headroomnya nggak ini, kita nggak terpotong. Ketika saya menggunakan gestur begini, oh ya kelihatan. Kan kita bisa menggunakan kamera depannya kan terlihat begitu. Ekspresi kita harus bagaimana. Itu kan hal-hal sederhana. Ya udah kita nikmati aja seperti kita ngobrol dengan sahabat kita. Kalau udah nyaman, semuanya dengan baik keluar. Teknik, strategi tentang public speaking itu akan keluar dengan sendirinya. Apa yang kita pikirkan, kita sering latih, itu akan keluar dengan sendirinya. Itu berhubungan dengan proses. Begitu Mbak Santi. Simpelnya begitu. Ya. Baik. Nah, saya jadi ingat nih, kalau orang bicara di depan umum gitu ya, dan sekarang di depan kamera gitu, seringkali lupa tuh Pak Made, yang banyak menjadi kendala. Sudah dihafalin, sudah belajar gitu ya, blank. Itu gimana tuh Pak mengatasinya biasanya Pak? Iya, saya biasanya mengatasinya ya udah, saya buat rundown. Ya bukan rundown ya, bisa mungkin mind map ya, mind map. Saya mau mengatakan apa ya? Kalau saya menyiapkan, biasanya saya menyarankan sih menggunakan begini ya. Jadi saya tempel di sebelah kamera. Ini saya tempel di sebelah kamera, misal begini. Saya tempel sekarang di sebelah di sini. Ini kan nggak kelihatan. Padahal saya tempel di sebelah kamera. Saya bisa melihat langsung ke sini. Ini seolah-olah seperti catatan seperti teleprompter. Kalau di laptop biasanya
Kan itu juga bisa Hmm. ditayangkan di layar, kita ditayangkan, kemudian kita baca. Ya, Bahkan ya, saya ya. mengatakan kalau kita bicara depan kamera, itu kita bisa Hmm. melakukan persiapan yang sangat matang agar kita tampil dengan baik. Lambat laun Hmm. kalau kita sudah bisa menikmati, kayaknya saya lebih nyaman itu improvisasi. Ya udah, lakukan aja improvisasi. Kita Hmm. senyaman mungkin. Nah, yang paling Hmm. kemudian harus kita perhatikan agar kita nggak lupa begitu Mbak Santi, saya selalu mengatakan Hmm. begini, kita jangan terpancing untuk mengatakan semua yang kita ketahui. Tapi pada saat akan Hmm. berbicara, siapkan menggunakan struktur. Ya. Misalnya, ini sering saya gunakan konsep ini pada saat melakukan reportase, a live report di depan kamera untuk Hmm. melaporkan situasi lingkungan di sekitar. Saya akan menyampaikan kata-kata yang itu kemudian sudah saya susun di kepala. Bagaimana kalau lupa? Hmm. Saya memiliki cadangan. Misalnya kalau ini juga menjadi salah satu teknik saya mengatasi nervous begitu Mbak Santi. Saya punya contingency Hmm. plan. Contingency plan. Kalau plan Hmm. A itu gagal, plan B yang saya gunakan. Kalau Ya. untuk berbicara misalnya, ini juga sering saya sharingkan. Pada saat saya pernah dipercaya untuk menjadi moderator dalam debat kepala daerah, Mbak Santi, saya itu Hmm. pernah ngerasa agak apa ya, gregetan ketika ada pertanyaan, kepala daerahnya menjawab kok nggak bisa ngejawab dengan improvisasi begitu. Sampai akhirnya saya Hmm. datangi Mbak Santi. Saya datangi, Hmm. kemudian saya sharingkan tekniknya untuk bicara agar Hmm. kita bisa bicaranya teratur, terukur, terstruktur. Salah satunya yang Hmm. paling saya sering gunakan adalah teknik PREP, point, reason, Ah. example, point. Misalnya saya ingin Hmm. mengatakan bahwa public speaking itu penting banget, itu point. Setelah itu, Hmm. pikiran saya langsung mengarahkan kepada alasan. Kenapa? Karena semua proses kehidupan kita ini tidak bisa terlepas dari komunikasi, termasuk public speaking. Itu alasan, reason. Setelah reason apa? Example, contoh. Contohnya saja, hari ini saya live IG dengan Mbak Santi, saya menggunakan skill public speaking. Itu example-nya sudah. Terakhirnya apa ya? Oh, point. Poinnya lagi. Jadi, inilah alasan kenapa public speaking sangat penting. Itu kalau diuraikan lagi dengan teknik-teknik yang lain, kita mudah banget Ya. pakai struktur Ya. itu gitu. Itu yang saya sering Ya. terapkan, mau untuk siaran atau untuk misi training, mau jadi moderator dan lain sebagainya. Begitu sih Mbak Santi simpelnya Mbak. Ya. Ya. Jadi kuncinya memang ada struktur lah ya, ada sesuatu yang sudah disiapkan dulu di dalam Hmm. benak atau dalam catatan gitu ya, supaya mudah buat kita untuk ingat alurnya kan ya, sehingga itu paling tidak bisa meminimalkan potensi blank atau lupa sama sekali gitu ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau konten yang kita bawakan itu tidak kita latih atau kita miliki seutuhnya ya, itu juga Hmm. masalah ya Pak ya. Kalau kita nggak percaya dengan apa yang kita sampaikan misalnya, itu akan menjadi masalah ya ketika bahasa tubuh kita kemudian akan terlihat ini kayaknya nggak terlalu yakin ini dengan argumentasinya atau dengan pesannya gitu kan, orang pasti akan kerasa ya Pak. Benar. Jadi Terasa banget. iya, kerasa banget ya gitu. Itu salah satu bukan kekuatan ya, apa ya, salah satu hal yang menjadikan public speaking itu menjadi tantangan besar, karena orang akan lihat gitu ya, wajah kita, gesture kita, suara, intonasi, itu semua kan akan langsung keluar secara alami gitu kan ya. Benar. Sehingga kalau kita atau lupa, kan itu semuanya terlihat gitu ya. Iya. Makanya orang-orang menjadi takut kan, seringkali tidak percaya diri, grogi, lalu semuanya blank gitu ya. Jadi itu masuk akal gitu ya kalau itu terjadi gitu ya. Hmm. Makanya tadi Pak Made juga cerita betapa banyak sih sebenarnya persiapannya gitu ya. Latihannya, apalagi kalau sekarang on camera, ditambah lagi checklistnya dengan berbagai macam urusan teknis kan gitu ya. Iya, benar banget. Betul. Nah, um, kalau hubungannya masih dengan speak on camera nih Pak, um, selain bahwa tadi komposisi, kemudian kita bicara mengenai visual, penampilan fisik ya. Nah, yang juga sebenarnya menjadi sangat kuat kan suara ya Pak ya. Suara. Suara itu kan ada volume, ada intonasi,
ada pengucapan, ya kan Pak? Terus ada speed ya Pak ya. Hmm. Nah itu berapa lama itu Pak harus belajar? Itu kan banyak sekali tuh elemennya. Tipsnya Iya. apa nih Pak? Hmm. Kadang-kadang kalau kita berpikir tentang teori ya Mbak Santi, saya begitu baca buku, beberapa referensi ya. Saya lagi seneng banget nih Mbak Hmm. Santi. Saya bukan mau promosi sih bukunya ya. Saya baru Hmm. dapat, saya sudah posting juga di feed Instagram saya begitu. Saya dapatkan posting Hmm. buku The Exceptional Presenter Goes Virtual punyanya Kogel itu. Itu keren banget saya baca. Ah, Saya baca terus wow. gitu kan ya. Nah Hmm. kemudian saya pikir begini, kalau kita terlalu banyak Hmm. teori, yang tadi saya katakan bahwa yang paling penting itu bukan seberapa banyak teori yang kita pelajari, tapi seberapapun teori yang kita miliki, tapi kita praktekkan. Itu yang paling penting. Kalau kemudian kita Ya. ngerasa, banyak banget ya harus belajar volume, pitch, intonasi, artikulasi, gimana ini ya? Ya udah nggak usah dipikirin deh itu. Hmm. Apa yang benar dilakukan? Ya udah, kita ambil kamera kita, nyalakan kamera depan, kita bicara seolah-olah kita jadi penyiar radio misalnya. Hai, selamat pagi Hmm. semuanya. Kembali bersama saya Imade Kertayasa. Hari ini saya mau berbagi Hmm. tentang tips. Itu kan gaya-gayaan aja Mbak Santi ya. Atau saya lebih suka Hmm. begini Mbak Santi. Saya suka banget begini. Misalnya ketika ketemu dengan orang, ketika saya di perjalanan, saya ngeliat sebuah baliho, maka saya akan bacakan. Segera hadiri sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Bisa gitu. Itu kan kayak, ngapain sih gitu. Itu kayak latihan juga tentang interaksi. Atau malam Ya. biasanya Mbak. Ya. Kalau saya ketemu dengan anak-anak, saya bilang begini. Pada suatu hari, ada seekor buaya sedang berjalan. Dia bertanya, "Hohoho, kamu lagi ngapain?" Itu kan biasanya itu hal-hal yang sepele banget kan, Mbak. Tapi kalau nggak terbiasa Ya. seperti itu, ya udah kita akan jadi ini. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang seneng banget dengan voice over, latihan voice over, jadi voice over talent. Hmm. Ya udah kita Ya. latihannya itu Ya. aja. Misalnya begini, segera hubungi kami di 0852 506 351 49. Oh, pakai senyum ya. Kalau rendah nggak pakai senyum gimana ya? 0852 506 351 49. Kan itu mudah banget kan, Mbak? Nah, itu ternyata kalau kita latih, itu akan berpengaruh kepada gaya komunikasi kita. Makanya saya selalu Ya. katakan dari awal, Mbak Santi, kalau kita berbicara dengan sahabat kita lagi curhat dengan sahabat kita, kan nggak mungkin kita bicaranya monoton. Aku mau cerita sama kamu, aku lagi sedih banget. Nggak mungkin tuh. Aku mau cerita loh, aku sedih banget. Nah, ekspresi kita, Hmm. gestur kita itu main semua. Karena apa? Karena ada perasaan nyaman. Sekarang tantangannya Hmm. adalah kalau kita bicara depan kamera, bagaimana menumbuhkan perasaan nyaman itu. Nah, menumbuhkan perasaan nyaman ini akan berhubungan dengan jam terbang. Seberapa sering kita Hmm. menggunakannya, seberapa sering kita Hmm. memperhatikan show up-nya sebelum showtime, Ya. seberapa sering kita bisa menerima show me untuk show up lagi dan menuju ke showtime lagi. Itu sih Mbak Santi. Hmm. Iya. Mau nggak mau memang apa namanya? Bagaimana kita bisa mengumpulkan jam terbang kalau kita tidak segera mulai kan ya Pak ya. Benar, kita Jadi harus ya mulai. sudah kalau memang ya kalau ingin piawai ya harus mulai sekarang gitu kan sehingga nanti Benar. makin lama makin sering dan ketika sudah merasa nyaman secara natural akan keluar itu semua ya bahasa tubuh, Hmm. suara, intonasi dan bahwa tadi Pak Madi memberikan contoh berbagai macam atau teknik latihan ya me- apa namanya suara intonasi yang tinggi rendah gitu mungkin suara yang berat atau yang pitch-nya lebih tinggi gitu itu juga bagian dari latihan ya Pak Madi ya Iya. sehari-hari kan kita bisa lakukan gitu ya baik tidak terasa sudah hampir jam 8 ini di Kalimantan udah jam 9 ya Udah jam 9 benar. jam Wilayah 9 Samarinda udah jam 9 ini. jam 9 kami di Malang di Jawa jam 8 kurang. Anyway, ada sudah meskipun 60 menit tapi kita kenyang sekali nih sekarang dengan berbagai macam teknik. Dan yang jelas teknik teori itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak diterapkan, tidak diaplikasikan ya kan Pak. Dan jam terbangnya tidak ditambah. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengasah kecakapan speakingnya, public speakingnya atau speaking on camera, mulai sekarang
lakukan tadi semua teknik yang sudah di-share oleh Pak Made, dan rasakan bagaimana Anda berada dalam situasi yang sedemikian gitu. Anda punya mindset yang harus selalu positif dan baik, karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita menyampaikan pesan kita ya. Lalu teknis, komposisi, penampilan fisik, kemudian pencahayaan dan hal-hal teknis yang lain itu juga harus mulai dibiasakan untuk dilakukan secara disiplin gitu ya. Kemudian juga yang penting bahwa kita selalu punya pesan ya yang bisa menginspirasi orang lain. Jadi banyak-banyaklah berbagi, sering-seringlah tampil depan kamera. Sekarang ini kan semua orang punya akun media sosial ya, bisa live kapan saja, bisa mengundang siapa saja. Jadi nikmati meskipun kayaknya seolah-olah terbatas, tapi kita selalu bisa mensyukuri apapun keadaan yang sedang kita alami. Karena dengan demikian wajah kita, suara kita, dan perilaku kita sehari-hari tetap bisa positif gitu ya Pak Made. Terima kasih yang luar biasa bagi teknik, bagi pengalaman dan waktu sampai jam 9 malam. Siap. Pak Made bersedia sharing dengan saya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Semoga hari ini skill Anda untuk berbicara di depan publik atau di depan kamera semakin bertambah. Kita ucapkan selamat malam kepada semua teman-teman. Kita harus berpisah. Sampai ketemu lagi. Selalu jaga kesehatan dan sukses terus ya Pak Made. Kita Terima kasih Mbak Santi. Kapan-kapan. Terima kasih Mbak Santi. Thank you. Sekali lagi terima kasih. Amin Mbak ya. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih.